Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalnahum bi fawzil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siam ini sudah kita laksanakan sampai hari ke-8. Yang Ramadan malam ini sudah kita laksanakan pada malam yang ke-9. Tentu banyak pengalaman spiritual yang kita rasakan. Karena orang puasa itu hatinya sangat dekat dengan Allah. Dekat sekali. Karena puasa itu sesungguhnya upaya untuk mempertajam kepekaan hati ini, merasakan kebesaran Allah. Sehingga kalau diseru oleh Allah itu sensitif, responsif. 8 hari itu begitu hati kita itu. Sehingga ketulusan kita ini luar biasa. Kita merasa setiap hari itu disertai, diikuti, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Karenanya kita akan berusaha terus berbuat baik, tidak mengecewakan Allah. Selama Ramadan ini begitu kita. Mari siam ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan bulan Ramadan ini kita manfaatkan seoptimal mungkin, sehingga insya Allah apa yang sudah kita program di akhir Ramadan bisa kita tercapai seperti itu. Kalau menurut Quran sih ya la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan secara personal kamu menjadi orang bertakwa, secara sosial juga bertakwa, dan di dalam menjalani hidup ini menjadi hamba yang bersyukur. Itu harapan. Para jamaah, tema malam ini adalah Al-Quran mengajarkan toleransi yang beradab. Ini judul yang sebenarnya sudah sering kita ketahui soal toleransi ini. Quran itu mengajarkan toleransi itu jelas, tegas. Karena toleransi itu salah satu prinsip di dalam rangka mewujudkan Qarya Thayyibah. Kalau yang lebih luas itu baldatun thayyibatun. Salah satu prinsipnya itu adalah toleransi. Ada prinsip yang lain seperti keadilan, keanekaragaman. Yang itu semua harus dipahami. Sederajat, itu semua harus dipahami. Dalam toleransi beragama sudah jelas, ada di bidang akidah ibadah dan ada di bidang keduniaan. Insya Allah sampean sudah tahu ajaran Quran, meskipun dalam praktek di sana sini masih ada perdebatan. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, ya al-kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Sudah secara ayat itu insya Allah panjenengan sudah paham itu. Toleransi itu yang membiarkan, tidak mengganggu, dan tidak mencampur adukkan. Masing-masing memiliki keyakinan, kepercayaan, keimanan yang berbeda. Itu kalau tidak ada toleransi, bisa terus bersinggungan itu, bisa berselisih, bisa bertikai.
Karena masing-masing meyakini bahwa imannya lah yang paling benar, keyakinannya lah yang paling benar, agamanya lah yang paling benar. Maka dalam rangka membentuk Qaryah Thayyibah atau jamaah yang baik lah itu, maka disitulah ada ajaran namanya toleransi yang dalam bahasa Arab disebut tasawuf. Dalam urusan keduniaan diberi kebebasan, boleh toleransi dalam arti kerjasama. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9. Jelas itu, Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bekerja sama, berhubungan akrab dalam urusan muamalah yang itu tidak merugikan keimananmu. Kita beli produk orang non muslim nggak apa-apa. Speaker ini produksinya orang non muslim yang dibeli ini. Lu nggak apa-apa, itu muamalah selama tidak merugikan keimanan kita. Jelas. Justru yang perlu kita renungkan adalah toleransi internal kita, internal umat Islam ini. Karena Islam ini diturunkan sebagai rahmatan. Islam itu artinya selamat, juga artinya damai. Tapi terkadang dari ajaran inilah muncul ketidakdamaian. Ini yang penting di internal kita itu. Para jamaah Islam itu satu, tapi wajahnya, wujudnya itu tidak satu. Islam itu ya Quran hadis. Tapi begitu Islam itu dipahami, bisa tidak satu. Dan memang begitu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbi. Seandainya Allah itu menjadikan manusia itu hanya satu, supaya bersatu itu hanya satu, lo bisa. Tapi nggak begitu. Mereka akan selalu berselisih, akan selalu berbeda. Dan berbeda itu bisa menjadi rahmat kalau memang perbedaan itu betul-betul dimenit. Illa man rahima rabbi, yang diberi rahmat oleh Allah. Kalau kita melakukan studi agama Islam, Islam itu ada Quran. Itu namanya Islam doktrin, ada hadis. Ada yang namanya produk pemikiran para ulama, namanya penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Kitab tafsir, syarah hadis, kitab fikih dan lain-lain. Ada Islam itu hasil interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Praktek ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat bisa saja antara satu masyarakat yang satu dengan yang lain tidak sama, berbeda. Hari rayanya sama, tapi merayakan hari raya bisa berbeda-beda. Itu namanya Islam hasil interaksi sosial masyarakat. Juga ada Islam pada situs-situs sejarah yang di dalamnya ada nilai-nilai ajaran Islam. Kayak sampean ketika umroh lalu ziarah di sekitar kota Madinah, di situ terdapat banyak pelajaran tentang ajaran agama itu, dan itu diungkap melalui kajian. Bukan sekedar melihat yang ada saat itu, tapi nilai yang terdapat di dalam yang ada saat itu situs namanya. Para jamaah, Quran itu ya satu. Begitu dijelaskan para ulama bisa berbeda, apalagi fikih. Riba itu haram, bunga bank itu haram apa tidak, terjadi debatable. Kenapa? Karena yang menetapkan haramnya bunga bank itu bukan Quran, bukan hadis, hasil pemikiran para ulama.
Mestinya haram namanya riba. Kalau bunga bank termasuk riba, haram. Kalau tidak termasuk riba, ya nggak haram. Maka terjadi debatable. Nah ini cuma sering hasil pemikiran itu dianggap merupakan doktrin. Kalau doktrin itu qot'i, Pak, tidak doni lagi. Tapi hasil pemikiran ya seperti itu. Wudu dalam hadis, pertama begini, kedua begini, ketiga begini sampai doa. Begitu diformat para ulama, oh, ini ada yang rukun, ada yang sunnah. Begitu menyebut rukun dan sunnah, itu pemikiran mereka. Maka terjadi berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun wudu itu 4. Menurut Imam Syafi'i, rukun wudu itu 6. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rukun wudu itu 7. Menurut Imam Malik, rukun wudu itu 8. Pertanyaannya, sing bener sing ndi? Ya kan? Soalnya menurut. Tapi sering orang menyebut, loh 6 itu menurut hadis. Hadis gak pernah menyebut 6. Ini Islam tapi hasil produk pemikiran para ulama yang kemudian disebut dengan fikih. Ini yang sering tidak dipahami yang begini ini oleh kita semua itu. Kadang-kadang orang mengatakan, loh Islam kok gak jelas? Loh gak jelas ya apa? Saya jelas gitu kok. Loh menurut Imam A itu begini, menurut Imam B itu begini, menurut Imam C begini. Loh harus jelas ya. Menurut Quran seperti ini loh jelas. Loh itu jelas itu. Ya kenyataannya itu seperti itu. Ini kalau nggak dipahami sering kemudian menimbulkan persoalan. Sering diperdebatkan nggak selesai-selesai. Loh, sholat maghrib itu wajib, itu qot'i sudah sepakat ittifaq para ulama. Begitu teknis tata caranya, sholat subuh tata caranya, sholat tarawih tata caranya. Loh, ada variasi. Ya Islam itu begitu. Ini yang harus kita pahami itu. Makanya kemudian bagaimana supaya perselisihan ini tetap bisa mewujudkan qaryah thayyibah tadi itu, komunitas yang baik atau jamaah yang baik lah, lebih sempit itu, atau umat yang baik. Maka kata Al-Quran diterangkan dalam surat 30 itu, ayat 30 berapa? 32. Milal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik itu agamanya itu dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Masing-masing pengikut itu membanggakan kelompoknya, bukan membanggakan agamanya, itu tidak, membanggakan kelompoknya. Karena membanggakan maka bersikap sombong kepada kelompok yang lain. Itu dalam bahasa kita disebut fanatik buta gitu. Fanatik itu pokoknya gitu, bukan rasional lagi, tidak. Berarti yang baik bagaimana? Kalau terjadi berbeda, saya pilih ini. Tapi kalau ada yang lain yang tidak seperti apa yang saya pilih, saya tidak mengatakan itu salah. Dalam hal yang tidak qot'i loh itu, dalam hal yang dhonni. Hasil pemikiran para ulama. Dalam soal wudu, saya mengikuti Imam Abu Hanifah. Kenapa? Alasannya dadat. Hanya 4 yang menjadi rukun wudu, lainnya adalah sunnah. Tapi begitu menurut Imam Malik 8. Loh, 8. Menurut Imam Malik wudu harus digosok. Kalau nggak digosok batal. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i gosok itu sunnah. Sing bener sing ndi ngeten iki sampeyan. Ini harus dipahami. Nah, supaya kita itu tidak bersikap fanatik buta, harus punya wawasan dalam agama ini. Selain pengetahuan, punya wawasan fikih dan wawasan yang lain. Yang kedua adalah la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai ada penghinaan. Jangan sampai ada penghinaan itu. Loh iya, selama itu produk pemikiran. Loh enggak. Nanti siapa yang benar? Kembali kepada Allah. Di zaman Nabi itu sudah pernah terjadi dalam hadis, panjenengan kan pernah baca itu.
Ada 2 orang musafir. Di tengah perjalanan waktu sholat tiba, mencari air tidak ketemu. Mereka berdua melakukan tayamum. Mereka berdua sholat, lalu melanjutkan perjalanan. Masih dalam waktu sholat itu menemukan air. Loh, mereka itu berbeda. Kata yang satu, loh tadi kan kita nggak ketemu air, sekarang ada air, ya berarti kita harus mengulang sholat itu. Kata yang satu, oh mari sholat kok mengulang gitu ya. Kenyataannya bagaimana? Yang satu mengulang, yang satu tidak. Begitu ketemu Nabi, diceritakan, kata Nabi, kamu yang tidak mengulang sesuai dengan sunnah, kamu yang mengulang dapat 2 pahala. Coba saudara. Loh, ini namanya toleran di situ itu. Tidak ada kamu yang salah, kamu saya yang benar, tidak ada sikap seperti itu. Ini yang diperlukan, Pak, sehingga umat ini bisa damai, bisa bersatu. Nih, maka kembali lagi Quran itu mengajarkan tentang toleransi itu jelas, bahkan tegas gitu loh. Kenapa? Itu prinsip di dalam membangun Qarya Thayyibah. Dalam kerangka yang lebih luas, baldatun thayyibatun. Dalam kerangka itu gampang ngomong toleransi. Toleransi antar umat beragama itu ya jelas. Jangan sampai juga kebablasan. Toleransi kok kerjasama, ya enggak. Tuh, ya dibiarkan. Ada orang baru nikah Pak, kemanten anyar. Maruna ada temannya berkunjung ke rumah kemanten baru. Lalu kemudian kemanten baru masuk kamar sama istrinya. Lalu temannya ngomong, gak toleransi belas. Maksudnya toleransi itu lalu dijak masuk bersama gitu. Ya tidak, itu namanya kebablasan. Ya biarkan toleransi itu, dia masuk sama istrinya. Kan gitu ya Pak ya. Oh itu gak toleransi, itu mestinya dijak melbu ya. Sama orang beragama juga begitu. Kalau seperti itu ya kebablasan kan. Jadi tegas, jelas. Karena apa? Ini salah satu prinsip untuk menegakkan Qarya Thayyibah. Mudah-mudahan gitu nggih. Kajian kita yang banyak ini panjenengan itu bisa membuka wawasan. Kalau agamanya sampean sudah paham. Memanage perbedaan ini loh yang kadang-kadang kita itu masih belum luas pandangan kita itu. Nggih. Kula niki lak wong fikih asli ta. Nek ngaji fikih niku mboten tapek sreg. Soalnya fikih itu pasti ada perbedaan. Begitu perbedaan disampaikan, jare sing melok ngaji, gak teges ngono sih ya ta. Karepe ku pokoke kudu iki gitu, liyane gak ono ngoten. Nah ngeten iki jenenge ngaji doktrin bukan ngaji fikih. Saya kira itu mudah-mudahan ngoten nggih. Kajian kita yang banyak ini bisa membuka cakrawala khazanah berpikir kita ini sehingga kita punya wawasan keberagamaan gitu bahwa secara prinsip kita betul-betul harus menjadi orang yang tidak boleh goyah prinsip itu, tapi dalam membangun sebuah komunitas tetap kita harus toleransi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.